wabarakatuh. Saya Mawar Lalita Dewi dari Universitas Yuta Bangsa Surakarta, Prodi D3 RMIK. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang abnormalitas yang kedua. Yang pertama, kelainan karena tubuh atau autosomal. Kelainan autosomal yang pertama, kelainan numerik atau jumlah. Bertambahnya atau berkurangnya satu atau dua lebih kromosom atau aneuploidi. Yang pertama, trisomi, bertambahnya satu kromosom menjadi 47 kromosom karena peristiwa non-disjunction, kemudian translokasi 14/15/22/21. Contoh, penyakit sindrom Down, bertambahnya satu kromosom pada kromosom ke-21. Sindrom Patau, kelebihan pada kromosom ke-13, sindrom Edward, kelebihan kromosom ke-18. Biasanya pada kedua sindroma tersebut saat bayi mengalami kematian. Penulisan kelainan kromosom sama dengan 47XX plus 21. Poliploidi dapat terjadi pada sel-sel kanker. 1. Trisomi 21 atau sindrom Down, 47XX per XY plus 21. Insidensi kelahiran 1:700. Fenotip sama dengan yang pertama, retardasi mental, IQ 25-50, jarak mata lebar atau hipertelorisme. Yang ketiga, hidung datar dengan pangkal pangkal pipi. Tangan atau jari pendek, terdapat simian crest dan simian line garis lurus pada telapak tangan. Ada kelainan jantung. Yang selanjutnya, trisomi 13 atau 47,XX per XY plus 13, sindrom atau sindrom Patau. Insidensi kelahiran 1:20.000. Fenotip yang pertama, bibir sumbing atau bercelah. Yang kedua, malformasi sistem saraf pusat atau retardasi mental berat. Yang ketiga, retardasi pertumbuhan. Yang keempat, low set-airs. Yang kelima, memiliki garis simian. Yang keenam, kelainan jantung bawaan. Yang selanjutnya, trisomi 18 atau sindrom Edward. Insidensi kelahiran 1:8.000. Sering dijumpai pada jaringan abortus. Fenotip yang pertama, retardasi mental. Yang kedua, malformasi kongenital multi organ. Yang ketiga, dagu kecil dan mulut segitiga. Yang keempat, low set-airs. Yang kelima, daya hidup rendah maksimal 2 bulan, kurang lebih 90% 6 bulan. Yang selanjutnya, kelainan gonad dan perkembangan seksual. Kelainan gonad dan perkembangan seksual, kesulitan penentuan seks akibat genitalia meragukan atau ambigus. Yang pertama, hermafrodit yang artinya terdapat testis dan ovarium atau dalam bentuk ovotestis. Genitalia ambigus sama dengan hipospadia, pembesaran klitoris. Kariotip sama dengan 46,88 atau 46 XY. Yang kedua, pseudohermafrodit wanita, female pseudodermaphrodites. Terdapat ovarium atau gonad pada satu seks saja. Genitalia ambigus sama dengan pembesaran klitoris atau fungsi labia mayor menyerupai kantong skrotum. Umumnya akibat hiperplasia adrenal kongenital menimbulkan defek enzim yang dibentuk kelenjar adrenal. Ovarium berkembang normal namun produksi androgen. Kariotip 46,XX. Yang ketiga, pseudohermafrodit pria atau male pseudohermaphrodites, bentuk dari androgen insensitivity. A. Definisi 5A alpha reductase. Enzim ini berperan dalam konversi testosteron menjadi dihidrotestosteron.
feminisasi genitalia eksternal, mikropenis, vanibuntu, katriotip 46,xy, testis berkembang normal. Yang B, feminisasi testis, testicular feminization, androgen insectivity syndrome, kelainan gen reseptor androgen atau rangkaian X dominan, testi dalam abdomen atau kanal inguinal, memiliki vagina tetapi buntu. Faktor-faktor genetik dan penyakit umum. Yang pertama, penyakit yang jarang biasanya diwariskan secara sederhana, sedangkan penyakit umum akan diwariskan secara rumit karena multifaktorial, salah satunya adalah faktor lingkungan. Yang kedua, pada penyakit TBC, paru-paru faktor lingkungan sangat berpengaruh. Yang ketiga, pada penyakit sindrom Down muscular Duchenne, faktor genetik penyebab utamanya. Yang keempat, faktor penyakit diabetes mellitus, skizofreni, ulkus peptik, dan beberapa kanker, faktor genetik dan lingkungan berpengaruh. Yang pertama, thalassemia merupakan penyakit genetik keturunan atau PKG karena tidak adanya sintesis Hb, disebabkan oleh gen resesif autosomal akibat adanya mutasi DNA pada gen globin. Jika mutasi pada gen globin A di kromosom 16 terjadi thalassemia A atau berat, sedang, atau ringan. Terjadinya anemia ringan sampai berat, batu empedu, pembesaran limpa, hidrofetalis, masuknya cairan asing ke tubuh janin. Jika terjadi mutasi pada gen hemoglobin, terjadi thalassemia, Hb yang berbentuk berkurang dan rantaian berlebih dan mengikat benda akibat limpa kerja berat dan rusak. Terjadinya perubahan tulang muka karena kerja berat sehingga tulang pipi membesar. Jika penderita mengalami homozigot, terjadinya anemia berat sehingga afinitas terhadap O2 tinggi tapi kadar bilirubin dan V turun sehingga eritrosit mudah pecah. Yang kedua, Huntington disease merupakan penyakit genetik autosomal dominan, terjadinya neurodegeneratif pada sel saraf. Manifestasi klinik: pelemahan gerak, penurunan kemampuan kognitif dan psikiatrik. Yang ketiga, terjadinya karena adanya pengulangan trinukleotida atau CAG sebanyak 20 kali pada gen pengkode Huntington sehingga banyak dihasilkan poliglutamin. HD terjadi pada usia 31 sampai 66 tahun. Yang ketiga, hemofilia. Akibatnya adanya mutasi single pada kromosom X. Mutasi terjadi gen yang mengkode lengan kromosom X yang berperan menghasilkan protein yang membantu proses pembekuan darah. PKG ini akan menyebabkan terjadinya hemofilia pada pria, tapi wanita sebagai karir. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.